Izin share screen ya. Kelihatan? Sudah kelihatan, Bu? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita mulai pertemuan ketiga pemberdayaan masyarakat. Kalau ada yang masih ingat di RPS singkat yang pernah saya bagikan, maka kita akan bicara tentang model-model pembangunan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep pemberdayaan, apa itu pemberdayaan, Anda semuanya sudah menonton video, kemudian kita sudah belajar juga tentang perubahan sosial, yang itu adalah kelanjutan dari mata kuliah di sosiologi, merupakan mata kuliah wajib Anda sekalian yang sudah ditempuh, dipelajari lagi dalam pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah apa? Hubungannya dengan perubahan sosial. Pemberdayaan masyarakat itu adalah kumpulan perubahan-perubahan sosial dan sebuah proses sosial. Baik, kita hari ini akan belajar tentang teori pembangunan dan kemiskinan. Ini yang sudah kita pelajari, konsep pemberdayaan, perubahan sosial, dan model-model pembangunan. Hari ini kita akan belajar model-model pembangunan. Baik, kita mulai pertama ya. Silahkan kalau yang mau menjawab, dihidupkan mic-nya. Apa yang Anda tangkap atau Anda yang pahami tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan? Silahkan. Nanti Salomo bisa tulis di chat ya, yang aktif atau berpartisipasi dalam diskusi. Silahkan yang mau menanggapi, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan? Sebutkan nama atau dipanggil. Bu. Iya, silahkan. Siapa namanya? Ditulis si Albert, Bu. Albert, ya. Apa ya. Albert pembangunan itu? Izin jawab ya, Bu. Pembangunan itu adalah suatu transformasi ekonomi atau sosial dan budaya, Bu. Transformasi. Transformasi ya. Itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Perubahan, Bu. Oke, ya kita pakai bahasa yang sederhana. Satu lagi dari perwakilan perempuan, silahkan. Ada yang bisa memberikan tanggapan apa pembangunan? Bu. Ya, silahkan. Yuni. Yuni, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya pembangunan suatu usaha dari segala aspek merubah sesuatu menjadi ke arah yang lebih baik, Bu. Oke, semakin sempurna. Jadi yang tadi diambil dari Albert, kata-katanya adalah perubahan. Yuni bicara tentang hasilnya untuk lebih baik. Betul itu? Pembangunan itu adalah suatu proses perubahan. Perubahan untuk apa? Untuk lebih baik. Jadi kalau tidak lebih baik, itu terjadi pembangunan atau enggak menurut Anda sekalian? Kalau tidak lebih baik? Tidak, Bu. Tidak terjadi pembangunan ya. Oke, itu adalah persepsi yang kita bangun di awal perkuliahan ini tentang pembangunan. Betul, pembangunan adalah perubahan dan tujuannya ke arah lebih baik. Nah, sekarang Anda sekalian mendapatkan sebuah kesimpulan hipotesis awal bahwa kalau misalnya pembangunan itu tidak memberikan perubahan ke arah lebih baik, berarti pembangunan itu tidak terjadi. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Kita akan belajar hari ini tentang konsep dan teori pembangunan, dampak pembangunan, masalah pembangunan, dan model pembangunan masyarakat. Kalau di sini bicara ada masalah pembangunan, berarti pembangunan tidak selamanya selalu baik, karena ternyata masih ada masalah. Berarti nggak terjadi pembangunan. Oh, kita lihat dulu. Baik, kita di sini mencari hubungan. Mencari hubungan. Ada satu kata kunci perkuliahan kita hari ini adalah tentang pembangunan. Tujuannya ke arah lebih baik. Albert bilang tadi tujuannya transformasi perubahan di sisi sosial, ekonomi maupun budaya. Tujuannya untuk lebih baik gitu kan, untuk meningkatkan ekonomi. Maka pembangunan itu dikatakan untuk apa? Perbaikan ekonomi, untuk kesejahteraan. Itu kan tujuan pembangunan, sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Tapi lihat di kolom kedua. Di kolom kedua itu ada pengangguran, kemiskinan, kesenjangan. Itu terjadi nggak di negara kita? Terjadi, Bu. Terjadi ya? Terjadi. Di negara kita ada pembangunan nggak? Ada. Ada, sepakat? Ada, Bu. Kalau nggak ada pembangunan, nggak mungkin ada kita, ya nggak? Udah di mana-mana kita sekarang.
Lah, itu tadi pembangunan tujuannya untuk peningkatan perekonomian, untuk kesejahteraan, tapi di kolom kedua ada sebuah dampak yang dihasilkan oleh pembangunan itu sendiri, yaitu ada pengangguran, ada kemiskinan, dan ada kesenjangan. Jadi ternyata pembangunan hari ini tidak selalu memberikan hasil perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi saya katakan bahwa ekonomi dan kesejahteraan itu adalah hasil akhir yang diharapkan dalam sebuah proses pembangunan. Tapi hasil akhir yang diraih itu nggak selalu baik. Gitu. Sama dengan misalnya kita ngapain ya? Misalnya kita membangun rumah. Oke, yang sering kita bayangkan pembangunan itu kan pembangunan fisik. Anda misalnya membangun rumah. Anda udah, kalau membangun rumah mungkin Anda agak berat ya. Apa ya? Misalnya Anda membangun sebuah organisasi. Anda sekarang seorang organisatoris, seorang pengurus organisasi. Tujuan Anda membangun organisasi ini adalah misalnya organisasinya BEM. BEM ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa. Gitu. Itu tujuannya. Ternyata dalam perjalanannya Anda ditinggalkan oleh anggota-anggota Anda. Tinggallah hanya segelintir orang. Padahal Anda sudah melakukan berbagai program kerja, berbagai upaya. Gitu. Itu Anda sudah melakukan pembangunan, sudah melakukan upaya perubahan. Anda sudah melakukan berbagai usaha untuk terjadi perubahan sosial dalam organisasi Anda. Tapi hasilnya ternyata, belum bisa Anda meningkatkan keaktifan. Itu yang dimaksud dengan masalah pembangunan atau dampak dari kegiatan pembangunan. Kenapanya? Itu yang dikaji belakangan. Jadi pembangunan itu betul perubahan dari segi apa? Baik ekonomi, sosial maupun budaya, dengan tujuannya untuk ke arah yang lebih baik. Namun pada kenyataannya pembangunan tidak terlepas dari masalah-masalah. Permasalahan-permasalahan itu menghasilkan sebuah dampak pembangunan. Dampak pembangunan kita, pembangunan ekonomi kita diantaranya ada pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Sampai di sini anggapan Anda betul tentang konsep pembangunan, tapi jangan pernah dianggap seideal itu, gitu, karena pembangunan ini ternyata masih menyisakan masalah. Nah, di bawah ini ada pembangunan faktor manusia. Pembangunan faktor manusia. Sudah pernah dengar belum pembangunan faktor manusia? Ada yang sudah pernah dengar? Atau pembangunan masyarakat. Ada yang sudah pernah dengar belum? Belum? Belum, Bu. Belum ya. Jadi inilah kalau minggu lalu ada yang ingat nggak ada faktor penggerak atau kausalitas dari perubahan sosial? Ada yang masih ingat? Dalam dan luar. Oh, dalam dan luar, betul. Kalau dari dalam misalnya apa? Faktor penggerak dari dalam? Masyarakat, betul sekali. Oke, dari diri masyarakat sendiri. Kalau dari luar apa? Pemerintah. Pemerintah, betul. Aduh, berarti luar biasa ya, walaupun kuliah online masih banyak penyangkutan nyangkut-nyangkut, mudah-mudahan sampai akhir seperti ini, masih on fire. Baik, betul itu. Itulah pembangunan masyarakat gitu. Pembangunan masyarakat ini kausalitas atau faktor penggerak utama terjadinya perubahan sosial. Nah, diindikasi apalah bahasanya, yang menyebabkan pembangunan kita masih memberikan dampak negatif atau menghasilkan permasalahan-permasalahan pembangunan itu karena faktor yang menggerakkan pembangunan itu berasal dari luar. Dari luar siapa tadi? Pemerintah ya. Pemerintah yang menggerakkan pembangunan ini, sementara masyarakat hanya menjadi objeknya. Nah, itu disinyalir itu gitu. Kenapa kok masih ada pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, padahal sudah macam-macam yang dibangun. Karena ternyata lupa. Yang digerakkan itu faktor manusia, bukan masyarakatnya. Masyarakat selama ini dijadikan objek. Masyarakat selama ini dijadikan pekerja, bukan sebagai pemrakarsa gitu ya. Jadi pembangunan bukan berasal dari inisiatifnya masyarakat, menggerakkan masyarakat, tapi langsung nih, kayak padat karya tunai kan, oh masyarakatnya miskin, ya udah kita suruh bangun jalan gitu. Setelah selesai pembangunan jalan, apalagi? Hilang lagi pekerjaannya. Nah, itu selama ini kegiatan-kegiatan program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Itu kurang lebih mencari hubungan. Terus inilah tentang pembangunan ya, betul. Pembangunan itu adalah hasil dari proses sosial, kalau kita belajar kemarin, dan merupakan rangkaian dari perubahan sosial. Apa yang berubah di pembangunan? Ya ada ekonominya berubah, kehidupan sosialnya berubah, budaya juga bisa berubah gitu kan.
hasil dari proses sosial. Tujuan proses sosial kan kita tahu, untuk mendapat tujuan tertentu. Tujuannya adalah kesejahteraan. Nah, ini adalah proses kesinambungan sebuah produktivitas sumber daya untuk menghasilkan pendapatan per kapita yang mengalami peningkatan. Jadi selama ini konsep pembangunan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi dikatakan negara ini melakukan pembangunan jika pendapatan per kapita masyarakatnya meningkat. Itulah konsep sederhananya pembangunan kalau dikatakan. Jadi kenapa ada negara maju, negara berkembang, lalu kemudian ada negara tertinggal, itu salah satu diantaranya kan indikatornya adalah pendapatan per kapita. Jadi ukuran-ukuran pembangunan itu, tadi negara maju, negara berkembang, dan negara tertinggal itu diantaranya adalah kekayaan rata-rata. Kekayaan. Semakin kaya negara itu, bukan kaya, Indonesia kaya ya, tapi nggak maju. Kenapa kira-kira? Indonesia kaya tapi nggak maju. Ada yang bisa berpendapat? Kuasai asing. Ya, apa? Silahkan sebutkan nama biar ditulis di chat. Ada yang bisa berpendapat? Indonesia ini negara kaya. Berarti kan dari segi pembangunan harusnya bagus ya. Tapi kok Indonesia masih belum masuk golongan negara maju? Ya, silahkan. Ada yang ingin berpendapat? Izin menjawab, Bu. Yang mana? Yang mana? Yang perempuan dulu tadi suaranya sampai ke saya. Siapa namanya? Debbie, Bu. Jenny Rizky Otavia. Debbie, Bu. Oh, Debbie. Oke. Silakan Debbie. Kenapa? Kalau menurut saya, kenapa Indonesia belum dikategorikan maju karena masih banyak terjadi ketimpangan sosial atau pendapatan masyarakat yang belum merata, di mana masih ada masyarakat yang pendapatannya di bawah rata-rata atau yang belum mencapai kesejahteraan. Sedangkan sumber daya alam tersebut dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan asing yang tidak membantu masyarakat lokal yang pendapatannya masih di bawah. Oke, itu dari Debbie. Oke, dari Debbie. Satu lagi, yang laki-laki tadi siapa? Baik, Bu. Saya, Bu. Rifandi Stanggang, Bu. Rifandi. Oke, Rifandi. Menurut saya, Bu, kenapa Indonesia merupakan negara kaya tetapi belum masuk negara yang ekonominya baik? Menurut saya dalam pemanfaatan sumber daya alamnya belum maksimal, Bu, ataupun bahkan masyarakat Indonesia kurang memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Malah sumber daya alam itu dikuasai oleh negara asing, bahkan perusahaan-perusahaan asing gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, satu pemikiran nih, sama-sama merasa bahwa kita dikerdilkan, kekayaan kita dikerdilkan. Oke, satu pertanyaan dua dulu ya, nanti kita habis waktunya. Oke, tentang kekayaan rata-rata. Betul tadi yang dikatakan, bahwasannya pembangunan itu indikatornya adalah kekayaan rata-rata, bukan kekayaan secara keseluruhan. Kalaulah indikator negara maju, negara berkembang, dan negara tertinggal tadi itu adalah untuk kekayaan keseluruhan, maka Indonesia bisa 5 besar pasti. Karena dia kaya, sangat kaya. Tapi kalau bicara kekayaan rata-rata, kena. Karena tidak merata. Kekayaan tadi hanya dinikmati oleh segelintir saja. Tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga di kekayaan rata-rata inilah yang menjadikan Indonesia belum tergolong negara maju. Kenapa terjadi seperti itu? Ya itulah fenomena ketidakpemerataan, tidak merata. Ada ketimpangan, betul tadi ada ketimpangan, tidak merata. Kalau kayanya nggak merata, kue pembangunan tadi nggak dinikmati, jadi kita ibaratkan, sudah sarapan semuanya belum? Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah sarapan ya, jadi kita ibaratkan ini adalah sebuah kue ulang tahun Anda itu, yang bulat itu adalah kue pembangunan. Maka harusnya, saya sekarang bawa kue. Kue itu saya bagi 50, Anda nerima semua. Saya nggak cuman kasih ke Gina, ke Nurmayanti, ke Aster, ataupun ke Andri, tapi semuanya harusnya dapat. Gitu. Seperti itulah harusnya pembangunan. Semuanya menikmati kue pembangunan. Tapi di Indonesia tidak. Gitu.
Ada yang dapat kuenya separuh sendiri, dapat. Ada yang seperempat, ada yang nggak sampai, ada yang cuma remah-remah. Ah, itulah rasanya pembangunan di Indonesia. Jadi kekayaan rata-ratanya itu tidak tinggi, tidak bagus gitu, karena tidak pemerataan. Jadi ada ketimpangan. Akibatnya apa kalau timpang gitu kan? Karena tidak semuanya merasakan kue, padahal kalian semuanya sedang lapar. Ternyata saya cuma kasih kue ke Aster, ke Nurmayanti, ke Maggie. Itu apa ya namanya? Jadinya apa? Kualitas kehidupan yang nggak dapat kue ini pasti lebih rendah gitu, karena dia kelaparan kondisinya, kekurangan. Gitu. Itulah tentang pembangunan. Kemana? Siapa yang menikmati kue? Tadi katanya Debbie sama Rifandi yang menikmati itu asing, Bu, gitu ya. Yang menikmati kue ternyata orang asing gitu. Lah, ini yang kita sayangkan gitu kan. Kita miskin di negara yang kaya. Sehingga ukuran pembangunan yang lain selain ekonomi adalah ternyata terjadi kerusakan lingkungan. Semakin dikeruk sumber daya kita nggak maju, lingkungan rusak. Gitu ya. Kemudian keadilan sosial juga tidak bisa kita wujudkan. Gitu. Sampai di sini masih ada orangnya nggak ya? Coba lihat dulu. Masih ada? Masih ada. Yang nggak? Masih, Bu. Oke. Sinyalnya Bu. stabil ya di kampung ya? Ada yang nggak stabil, Bu. Ada yang nggak stabil? Oke. Ya, Bu. Mati lampu, stabil, Bu. Oh ya, sekarang mati lampu atau hidup lampu? Hidup lampu ya? Hidup. Oke, iya. Yang nggak hidup kamera lagi nggak stabil mungkin sinyalnya ya? Iya, Bu. Blur, Bu. Kadang-kadang suaranya nggak dengar, Bu. Oh gitu, oke. Tapi Dimatikan kamera, Bu. Oke, tapi saya nggak ditinggal tidur kan? Enggak, Bu. Ini saya panggil loh kalau tinggal tidur. Nanti kalian jadi mimpi. Mimpinya tentang pembangunan. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Tadi udah bicara banyak tentang pembangunan. Apa sih pembangunan? Betul tadi yang dikatakan semuanya. Terus katanya tadi pembangunan kita itu sumber daya alam. Katanya sumber daya alam harus punya. Untuk melakukan pembangunan syaratnya harus ada sumber daya alam. Kalaulah syarat utama pembangunan sumber daya alam, harusnya Indonesia ini sudah kaya banget gitu kan. Harusnya sudah maju sekali. Nyatanya tidak gitu kan. Jadi dari zaman nenek moyang, ini kakek-kakek kayaknya, semuanya laki-laki. Dari zaman kakek-kakek ahli ekonomi merumuskan teori pembangunan, mereka semuanya sepakat. Todaro bilang pembangunan itu harus ada modal, harus ada produktivitas, harus ada teknologi. Kan? Berarti harus ada modal, harus ada orang, harus ada teknologi. Itu syaratnya pembangunan katanya. Produktivitas ini kan menandakan manusia gitu, manusianya. Adam Smith, ini kakeknya ekonomi, kakeknya ilmu ekonomi ya, itu juga bilang harus ada sumber daya alam, harus ada sumber daya manusia, dan harus ada modal. David Ricardo juga bilang gitu. Sumber daya manusia, modal, sumber daya alam, dan teknologi. Semuanya bicara itu. Yang tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh klasik, Todaro, Adam Smith, dan David Ricardo itu bicara tentang syarat-syarat utama pembangunan. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia, karena kita adalah negara yang sangat padat penduduknya, lah mungkin teknologi kita yang kurang, gitu kan. Teknologi kita yang masih dalam tahap merangkak untuk berkembang. Kenapa kita katakan tidak dikatakan berkembang saja, Bu? Ya karena kita masih jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara lain, jadi merangkak untuk berkembang. Terus muncul lagi teori pembangunan dengan 5 pendekatan. PDKT itu pendekatan ya, biar hafal gitu. Teori pembangunan 5 pendekatan ini disampaikan oleh Rostow. Rostow, ahlinya adalah Rostow namanya, mengatakan bahwa pembangunan itu seperti garis lurus. Seperti garis lurus. Seperti kita sekarang lah, manusia gitu kan. Dari bayi, kemudian balita, sampai sekarang Anda yang sudah mulai tua. Ya, 2018, berapa umur Anda sekarang? 20 tahun, Bu. 21. 19, Bu. Ada yang 19. Anda di bawah umur ini kayaknya yang 19 ya? 21. Oh, ada yang 21. Ah, ini kayaknya sesepuh di jurusannya ya? Enggak ya? Baik, ini Anda ini udah masuk usia dewasa ya? Dewasa belum? Dewasa tapi belum mateng. Iya, Bu. Dewasa. ABG sudah lewat ya?
Sudah, Bu. Udah lewat, jangan ada yang kayak ABG lagi. Jadi seperti itu juga pembangunan gitu kan. Dikatakan Rosto bahwa masyarakat itu mulai dari tradisional tuh masyarakat yang masih sangat-sangat sederhana gitu kan. Seperti petani-petani kita yang belum tersentuh teknologi, kegiatannya serba tradisional, serba jadul gitu kan. Kemudian bergerak, sekarang kita mulai ada industri-industri, kemudian jadi agroindustri besar. Sampailah masyarakat itu semakin matang, semakin melek dengan teknologi, industri berkembang di mana-mana, akhirnya masyarakat ini bukan lagi menjadi seorang produsen, tapi sebagian besar masyarakat menjadi seorang konsumen gitu ya, mengkonsumsi tinggi. Akan tiba masanya, Anda percaya nggak? Weh, ini saya ajak meramal, bukan meramal gitu kan. Anda percaya nggak? Akan tiba masanya dunia kerja kita bukan diisi oleh orang. Percaya nggak? Percaya. Saya, Bu. Percaya. Terus diisi oleh apa? Robot, Atau teknologi. Iya. Saya pikir ada yang bilang nanti diisi oleh penghuni gaib gitu. Enggak ya, betul. Akan diisi oleh teknologi, akan diisi oleh kecerdasan buatan. Enggak butuh lagi orang gitu ya. Jadi kalau kita yang beramai-ramai mencari pekerjaan, besok ternyata nggak ada lagi. Nggak dibutuhkan lagi manusia bekerja ternyata. Kemudian yang bekerja itu adalah teknologi, kecerdasan buatan. Manusia jadi apa? Jadi penikmatnya. Jadi konsumen aja gitu, jadi konsumen aja. Jadi orang yang menikmati hasil-hasil dari robot tadi itu. Akan tiba masanya seperti itu. Itulah dikatakan pembangunan oleh Rosto. Dari yang manusia mengerjakan semuanya sampai semakin minim kontribusi manusia dalam dunia pekerjaan sampai manusia tinggal menikmati saja gitu. Seperti kita ketahui revolusi industri sekarang udah 4.0. Itulah dikatakan manusia menjadi konsumen yang tinggi. Terus teori modernisasi, itulah peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Ada juga teori pembangunan endogen, di mana dalam teori endogen ini dikatakan bahwa pembangunan itu harus ada peran pemerintah. Masyarakat itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada peran pemerintah. Terus kita ke bawah ini, itulah yang dikatakan dengan pembangunan faktor manusia. Nanti slide-nya saya bagikan, tapi akan sangat baik sekali kalau ada yang mencatat gitu kan. Ya, mungkin ada tipikal orang yang kita kan tidak bisa ingat kalau hanya mendengar, gitu, tapi perlu mencatat. Jadi setelah teori-teori yang tadi itu, muncullah teori pembangunan faktor manusia. Karena apa? Karena ternyata pembangunan yang hanya bertumpu kepada SDA, SDM, dan teknologi masih menghasilkan masalah pembangunan. Sampai di sini sepakat ya kita punya masalah pembangunan gitu. Karena ternyata pembangunan yang tujuannya untuk menambah perekonomian tadi itu sudah ambil ekonomi produksi belum? Sudah. Sudah, Bu. Semester ini. Semester kemarin. Ya. Apa fungsi produksi? Siapa yang masih ingat? Fungsi produksi? Fungsi produksi dipengaruhi oleh apa? Modal. Oke, betul. Terus? Tenaga kerja. Terus apa lagi? Manusia. Gedung. Manusia. Material. Manusia tenaga kerja ya. Atau terus apa lagi? Pasar. Market. Market nggak masuk fungsi produksi. Fungsi produksi itu adalah modal, tenaga kerja, sumber daya alam, tanah, gitu ya. Terus apa lagi? Satu lagi? Mesin, Bu. Mesin. Iya, mesin. Ada lagi. Apa kita kenal dengan 5M? M1 lagi belum terjawab. Metode. Ada lagi kata-kata yang lebih pas? M. Ada? Money. Modal. Ini modal. Terus? Cara. Manajemen ya. Iya. Fungsi produksi memang kita bisa katakan banyak fungsi produksi gitu. Dan manajemen ini termasuk yang nggak terukur memang.
Jadi kalau tadi betul semua gitu. Kalau dalam bentuk hitung-hitungan di ekonomi produksi, manajemen memang nggak masuk. Jadi itu yang sering terlupa ternyata sekarang gitu kan. Bayangkan kita punya sumber daya alam, kita punya tenaga kerja, kita punya teknologi, tapi kok produktivitasnya masih rendah. Oh, mungkin manajemennya yang salah gitu kan. Jadi ternyata pertumbuhan ekonomi itu tidak selamanya berbanding lurus dengan ketersediaan modal, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sumber daya alam. Tanpa dikelola dengan baik, maka ini tidak akan mendapatkan pembangunan ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah, Anda yang masih ingat mungkin teori Malthus, dulu belajar di pengantar ilmu ekonomi, mungkin Malthus ini bilang, dan kita pun semuanya percaya, bumi semakin tua, orangnya semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak, Bu. Semakin banyak. Walaupun ada corona ini, makin banyak apa makin sedikit kira-kira? Makin banyak. Makin banyak, Makin Bu. banyak ya, karena ternyata banyak yang positif setelah corona ya. Bukan positif corona tapi positif HAM. Jadi terjadi peningkatan, diganti itu yang meninggal dengan yang baru-baru. Jadi ternyata dalam perkembangannya ini manusia itu semakin banyak jumlahnya. Manusia semakin banyak jumlahnya. Tapi bagaimana dengan sumber daya alam kita? Makin banyak juga enggak? Semakin berkurang, Bu. Kan? Tanah aja semakin berkurang. Kalau tanah sudah semakin berkurang, dari mana datangnya pangan? Itu nanti. Sumber daya alam kita semakin berkurang. Artinya, ketika manusia bertambah seiring dengan deret hitung gitu kan, maka kebutuhan pangan akan bertambah seiring dengan deret ukur. Jadi berkurang. Manusianya bertambah, tapi sumber daya alamnya itu berkurang. Bagaimana dengan kesempatan kerja? Semakin banyak nggak? Tidak, Bu. Makin sedikit, Bu. Nah, inilah masalah pembangunan gitu kan. Kita terus bertumbuh, terus bertambah di negara ini, sementara sumber dayanya juga semakin terbatas. Untuk mendapatkan kehidupan kita harus bekerja gitu kan. Nah, pekerjaan itu semakin terbatas. Lah, itulah makanya kita nggak bisa lagi mengandalkan teori ekonomi produksi tadi. Terus menambah modal, terus menambah tenaga kerja, terus meningkatkan teknologi, tanpa kita memperbaiki pengelolaan atau manajemen tadi gitu. Nah, makanya harus ada pembangunan faktor manusia atau pembangunan masyarakat. Nah, ini tadi ya, kalau pembangunan kita gambarkan sebuah rumah, maka tujuannya tadi untuk growth, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk perbaikan, dan untuk apa ini? Biar kelihatan, untuk perubahan. Untuk perubahan. Yang kuning ini bicara tentang intervensi aktor. Jadi pembangunan itu harus ada aktornya, harus ada pelakunya gitu kan. Harus ada aktor, ya dalam sebuah itu bukan hanya aktor, harus ada sutradaranya, harus ada produsernya, harus ada yang nonton. Itulah seperti itulah pembangunan gitu kan. Nah, masalahnya sekarang adalah harus ada perencana, harus ada implementator atau pelaksananya, harus ada yang mengevaluasi, dan harus ada yang menerima manfaat. Inilah sebuah kegiatan pembangunan. Nah, kalau pembangunan masyarakat yang seperti apa? Pembangunan yang berbasis sumber daya lokal, potensi lokal, apa yang dimiliki oleh masyarakat. Kita berbasis organisasi masyarakat. Nah, intinya adalah di sini, pembangunan masyarakat itu harus ada partisipasi dan pemberdayaan. Itulah kaitannya dengan mata kuliah kita, pemberdayaan masyarakat. Kira-kira gimana caranya supaya masyarakat mau berpartisipasi? Ada yang punya ide nggak? Misalnya gini, hari ini ada kegiatan gorong musola di perumahan Anda, ada pengumuman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita akan ada kegiatan gotong royong membersihkan musola. Lah, Anda ini sebagai warga masyarakat, Anda mau berpartisipasi, apa yang mendorong Anda untuk bisa berpartisipasi? Kira-kira apa? Harus ada kesadaran. Kesadaran, oke? Ya, kesadaran. Bagi yang sadar. Yang nggak sadar, gimana? Ada lagi. Kesadaran ini biasanya warganya ini Pak RT, Bu RT gitu ya. Ya, wakil-wakil kesadaran Pak RT, Bu RT, ketua musolanya, sama ketua pemudanya. Biasanya kesadaran. Karena dia adalah pemuka masyarakat. Warga yang lain, kira-kira apa? Harus ada apa? Supaya bisa berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat tadi. Jika ada konsumsinya, Bu.
itu dia. Oh, ini kayaknya pengalaman banget. Iya, harus ada konsumsi gitu ya. Harus ada sebuah bantuan, harus ada sesuatu yang menarik. Oh, datanglah ibu-ibu, nanti kita akan ada makan siang bersama gitu ya. Rame itu yang datang pasti kan? Kira-kira begitu nggak kalau di tempat Anda? Tempat saya sih begitu. Ya nggak? Iya, Bu. Oh Iya, iya, Bu. betul. Harus ada konsumsinya gitu. Dengan ada konsumsi itulah masyarakat berpartisipasi gitu kan. Berpartisipasi dan di situ terlibat ada kegiatan pemberdayaan walaupun nggak didasarkan dari kebutuhan masyarakat. Gitu. Nah, itulah yang dikatakan peran pemerintah gitu. Jadi pemerintah maunya masyarakat berpartisipasi. Tapi harus ada dorongan. Dorongan itu berupa bantuan atau pelayanan teknis yang mendorong partisipasi. Contohnya kalau di musola itu tadi ada konsumsinya. Kalau dalam kegiatan pemerintah, ayo berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, itu harus ada dukungan pemerintah. Apa yang pemerintah berikan untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa rugi ikut serta dalam kegiatan pembangunan itu sendiri. Ini tadi ya permasalahan-permasalahan SDM. SDM kita bertambah, tapi sumber daya kita berkurang, peluang kerja terbatas. Inilah yang menghasilkan masalah pembangunan. Sehingga pembangunan SDM itu bukan harusnya yang dibangun itu manusianya, bukan menjadikan manusia itu sebagai pekerja. Ditambah-tambah terus tenaga kerja, tapi ternyata nggak sejahtera. Oh, salah ternyata. Bukan begitu caranya. Kita harusnya membekali tenaga kerja itu, tidak mempekerjakan saja. Sehingga sumber daya yang bermasalah, pembangunan kita bisa salah arah. Gimana caranya pembangunan nasional kita itu yang kita lakukan harusnya membangun sumber daya manusia, sehingga menjadi manusia pembangunan. Manusia pembangunan inilah yang akan mewujudkan pembangunan nasional. Manusia pembangunan itu bisa berpartisipasi dengan pembangunan itu kalau ada intervensi pemerintah berupa dukungan dan bantuan pelayanan teknis. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan untuk mencek keberadaan, lokasinya sekarang semuanya di rumah? Ada yang di luar? Di rumah, Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Oke, sekarang semuanya ambil alat kebersihan yang ada di dekatnya. Silakan. Mana? Jangan pinjam tetangga. Mana? Lihatkan semuanya alat kebersihan. Wah, pada hilang semua nih gara-gara nyari alat kebersihan. Ya. Woi, ada yang punya sapu? Ya, yang lain? Kemoceng, Bu. Kemoceng? Ini, Bu, kemoceng, Bu. Ya. Masker, Bu, menjaga kebersihan. Sapu, Bu. Menjaga kebersihan dengan masker. Oke. Sapu. Kemoceng. Ya. Serok-serok yang dekatnya, Bu. Iya, yang dekat. Saya kan nggak nyuruh pinjam tetangga. Ada yang masih kosong. Ada yang masih sampai kehilangan orangnya nih. Yuda kemana? Langsung hilang. Cuman ada kursinya aja. Sibuk mencari alat kebersihan. Ya udah, oke. Sampai kayak gitu ya. Ya, nggak mau muncul gambarnya, Bu. Oh, nggak muncul, nggak apa-apa. Oke, diangkat semua alat kebersihannya yang punya. Yuda bawa apa? Nggak jadi dapat apa-apa? Sapu, Bu. Sapu, oke. Memang kalau kuliah online ini cukup dari dari tengah ke atas ya. Dari tengah ke bawah terserah ya. Bisa jadi pakai sarung, bisa jadi pakai daster gitu ya. Oke, semuanya udah pegang alat kebersihan. Nah, kita mau goro musola ya? Enggak. Saya nggak menyediakan konsumsi. Ini tadi hanya ice breaking aja untuk memastikan Anda masih bersama saya, gitu ya. Untuk memastikan untuk bersama saya. Karena dalam perkuliahan online ini 30% peluang curang itu lebih besar, gitu ya. Banyak sekali peluang curang. Yang joki lah, gitu kan, yang segala macam. Kembali ke alat kebersihan tadi. Kalau perkuliahan saya ini tadi Anda tidak saya libatkan untuk berpartisipasi gitu kan. Nah, ini tidak ada harus berpartisipasi, maka yang terjadi adalah kita akan tidak sampai kepada tujuan pembelajaran gitu kan, yaitu untuk perubahan dan perbaikan. Karena Anda tidak berpartisipasi. Karena tidak ada intervensi.
Lah, bentuk partisipasi Anda diantaranya ya ini tadi ya, mau mencari alat kebersihan. Terima kasih ya. Terima kasih, tapi jangan marah ya Bu. Karena setelah ini kan bisa Anda gunakan alat kebersihannya. Itulah bentuk partisipasi. Dan bentuk intervensi saya adalah tadi, tolong ambil alat kebersihan, itu bentuknya. Anda berpartisipasi gitu. Untuk apa? Karena kita sama-sama setelah ini membersihkan lingkungan yang terdekat dengan kita. Nah, itu tujuannya. Supaya ada apa? Supaya ada perubahan dan perbaikan di lingkungan kita. Nah, kita sepakat partisipasi itu harus ada dorongannya berupa dukungan dan bantuan pelayanan teknis. Nah, ini dasar pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat itu harus berkeadilan dan tidak merugikan, harus berdasarkan pemberdayaan, harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, harus ada bantuan dan pendampingan yang meningkatkan kapasitas masyarakat dan merupakan program yang terencana. Itu dasar pembangunan. Kita lihat ke sini. Masih ingat nggak video kita yang kita tonton pertama? Apa videonya? Masih Bu, Desa Penggo. Desa Ponggo. Desa Ponggo. Yang satu lagi? Padat karya tunai. Padat karya tunai. Oke. Anda sepakat ya yang mengatakan dari video itu mana yang pemberdayaan? Desa Ponggo. Desa Ponggo, Bu. Oke. Saya minta satu orang perwakilan menyampaikan alasannya kenapa Desa Ponggo merupakan kegiatan pemberdayaan. Yang satu lagi menjawab kenapa padat karya tunai bukan pemberdayaan. Silahkan, pertanyaan pertama dulu. Siapa yang akan menjawab? Bu, izin menjawab, Bu. Ya, nama? Nama Albert, Bu. Albert udah, yang lain. Oh, udah, Bu. Oke, Bu. Yang lain. Ya, yang lain? Ayo, yang lain. Izin jawab, Bu. Ya, siapa nama? Perkenalkan, nama saya Sukri Rizky Lahi. Nah, mengapa yang video pertama yang mengenai Desa Ponggo disebut merupakan pemberdayaan masyarakat? Karena pada video tersebut, Desa Ponggo selain dibantu oleh pemerintah dan masyarakatnya juga sadar, sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dan tidak lagi bergantung kepada pemerintah. Kenapa disebut sebagai pemberdayaan masyarakat? Karena masyarakatnya sudah mandiri. Masyarakatnya sudah mandiri, sehingga itu termasuk kegiatan pemberdayaan. Itu merupakan kegiatan pembangunan nggak, Sukri? Iya, Bu. Oke, itu menurut Sukri. Oke, yang akan menjawab pertanyaan kedua, apa bedanya dengan video padat karya tunai? Apakah itu termasuk pemberdayaan? Kenapa itu nggak termasuk pemberdayaan? Silahkan dijawab. Oleh siapa? Saya, Bu. Ya, siapa yang bicara? Siapa? Rika Utari. Rika. Oke, silahkan Rika. Menurut saya video padat karya tunai itu kenapa nggak masuk pemberdayaan masyarakat? Karena di dalam video itu pemerintah memberikan charity gitu, membantu masyarakat, memberikan bantuan. Jadi dari bantuan itu masyarakat jadi ketergantungan, adanya perangkap ketergantungan gitu. Tidak memandirikan masyarakat untuk lebih menggali potensi yang ada gitu. Oh gitu ya, tidak masyarakat. Tapi video padat karya tunai ini termasuk kegiatan pembangunan nggak kalau dari pengertian pembangunan yang kita bahas tadi? Ini iya, Bu. Termasuk. Iya, termasuk, Bu. Termasuk. Oke, ini pertanyaan ketiga. Siapa yang akan menjawab? Kenapa termasuk? Sebutkan nama. Bu, saya, Bu. Oke, siapa? Saya Fioni Anggrisia, Bu. Jadi, termasuk ke dalam pembangunan itu karena dia suatu proses perubahan juga, Bu, dalam proses perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Namun, dia tidak, namun setelah dikasih pekerjaan, itu nggak terus-menerus, Bu. Kayak gitu ya, Bu. Oke, jadi termasuk intinya adalah itu pembangunan juga karena tujuannya untuk perubahan gitu ya.
Tujuannya untuk perubahan dan perbaikan ekonomi masyarakat. Kan dikatakan waktu itu masyarakatnya daerahnya miskin, dikasih pekerjaan sama pemerintah, pembangunan jalan gitu kan. Sehingga dengan demikian kan masyarakatnya jadi punya penghasilan, jadi punya pekerjaan. Jadi tujuannya untuk perubahan. Itu termasuk pembangunan. Dua-duanya adalah pembangunan gitu ya. Sepakat kita semuanya. Ini adalah kedua-duanya adalah pembangunan. Tapi yang pemberdayaan katanya yang Desa Ponggo. Jawaban Anda betul dan kita akan pelajari di sini. Kita akan pelajari di sini, pembangunan faktor manusia. Lah, Desa Ponggo itu, pembangunan desa wisata di Desa Ponggo itu adalah contoh implementasi pelaksanaan dari pembangunan faktor manusia atau pembangunan masyarakat itu tadi. Kita lihat ya, ini indikator-indikatornya. Yang pertama, adanya inisiatif kreatif dari masyarakat. Terjadi nggak di situ? Di Desa Ponggo? Ada ya? Ya, karena inisiasinya dari masyarakat. Nggak ada ya titah dari pemerintah. Ayo, Desa Ponggo, kamu miskin, bikin desa wisata. Nggak ada pemerintah suruh itu. Pemerintah cuman kasih apa? Dari mana lahirnya itu, desa wisata? Pemerintah kasih apa? APBN ya. Dari APBN itu kita kenal ada namanya ADD, alokasi dana desa. Itu diberikan ke seluruh desa. Diberikan ke seluruh desa. Desa-desa yang lain biasanya bangun jalan, bangun gedung. Yang ini bangun manusia, Desa Ponggo. Membuat desa wisata. Desa wisata itu kan nggak berdiri sendiri, bukan sebuah bangunan. Bangunan yang dikasih nama desa wisata, bukan itu. Desa wisata itu tentang orang-orangnya di dalam sana, tentang sebuah kelembagaan, tentang sebuah organisasi masyarakat gitu. Nah, itu lahirnya bukan pemerintah suruh. Pemerintah cuma kasih APBN dalam bentuk ADD, kemudian diserahkan ke masyarakat, masyarakat yang berinisiatif kreatif. Kita buat apa? Ada dana dari pemerintah. Kita punya apa? Masalah kita apa? Gitu. Jadi lahirlah inisiatif kreatif dari masyarakat. Inisiatif ini masuk dalam tahapan pemberdayaan enggak? Masuk enggak inisiatif? Masuk. Tahapan pemberdayaan apa saja yang masih ingat? Leonardo dari tadi keluar asapnya itu loh, dari gambarnya ngeri lah saya. Itu ya, ada asapnya. Saya dari tadi liatin, weh, ini keluar asap nih. Saya ngomong, langsung keluar asap sama dia, kepanasan dia. Enggak ya, jangan ya. Oke. Tahapan pemberdayaan yang paling rendah itu adalah kesadaran, gitu kan. Setelah kesadaran ada peningkatan pengetahuan, kemudian ada peningkatan keterampilan, ya, kognitif, motorik. Yang terakhir ini lahirlah inisiatif transformasi, terjadi kemandirian masyarakat. Masyarakat punya inisiatif lagi karena dia udah sadar, udah tahu, udah mampu, dia berinisiatif. Oh, saya bisa ini nih, saya bisa bikin ini. Nah, makanya pembangunan masyarakat pertama harus lahir dari inisiatif masyarakatnya. Terus kemudian harus menggerakkan, faktor penggeraknya itu harus masyarakatnya, bukan pemerintah yang menggerakkan, tapi masyarakatnya. Terutama siapa? Terutama adalah golongan ekonomi ke bawah atau swadaya si miskin gitu kan. Bahwa tujuan pembangunan ini bukan mengkayakan yang kaya, bukan membuat yang kaya tambah kaya gitu kan, tapi membuat yang miskin menjadi kaya. Atau setidaknya ekonominya lebih baik. Kalau kaya orang semuanya susah juga kita kayaknya ya. Kalau kaya, tapi bagus loh kalau kaya semuanya gitu kan. Kemudian baru poin ketiga dan keempat ini ada dalam setiap pembangunan. Ada kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual. Nah, ini kan fungsinya adalah kesejahteraan gitu ya, kesejahteraan material. Material biasanya gampang disejahterakan. Dilihat dari peningkatan perekonomian tadi. Tapi spiritual ternyata makin banyak orang stres dengan adanya pembangunan ini ya. Nanti sebentar lagi kalau udah disahkan RUU Cipta Kerja, banyak orang stres. Gak sejahtera spiritualnya gitu. Kemudian yang poin keempat, pertumbuhan ekonomi dari tradisional menjadi modern. Nah, itu seperti yang konsep pembangunan yang tadi. Jadi intinya itu. Harus ada indikatornya inisiatif kreatif dari masyarakat, swadaya si miskin, kesejahteraan material dan spiritual, dan pertumbuhan ekonomi. Kuncinya di mana? Gimana caranya kita bangun manusia ya? Apakah satu persatu kita sadarkan? Kira-kira efektif nggak? Tidak, Bu. Enggak ya?
Nggak mungkin kita temui berapa juta sih orang Indonesia sekarang, ada yang tahu? 200 juta lebih. 260 juta. Kita nggak mungkin temui orang-orang per orang itu, gitu kan. Yang bisa kita lakukan pembangunan masyarakat itu harus berbasis atau berangkat dari kelembagaan, dari organisasi masyarakat. Jadi berkelompok, nggak bisa kita bangun satu orang per orang untuk memajukan, tapi per kelembagaan. Nah, intinya itu. Jadi pemberdayaan masyarakat ini akan erat kaitannya dengan kelembagaan. Mata kuliah kelembagaan sudah ambil? Oh, itu pilihan ya, mungkin nggak ngambil. Jadi nanti kalau misalnya setelah ini mau melanjutkan, mau mengambil pilihan, yang akan beririsan dengan pembangunan masyarakat ini adalah mata kuliah kelembagaan, gitu. Akan banyak kaitannya. Karena pemberdayaan masyarakat itu dimulai dari kelembagaan. Nah, ini model pembangunan masyarakat. Jadi model pembangunan masyarakat itu ada dua, ada pendekatan intervensi masyarakat dan pendekatan intervensi pemerintah. Kalau Desa Ponggok, intervensi masyarakat apa pemerintah? Intervensi pemerintah. Masyarakat, Bu. Masyarakat ya, intervensi. Pendekatan intervensi pemerintah. Siapa yang mengintervensi? Siapa yang dominan di situ? Masyarakat. Tapi kalau padat karya tunai, intervensinya siapa? Pemerintah ya. Karena pemerintah yang punya program, pemerintah yang punya kegiatan, masyarakat hanya menjalankan saja. Nah, itu pendekatan direktif namanya. Pendekatan suruhan, arahan. Masyarakat, saya datang ke desa Anda ini sekarang punya proyek pembuatan jalan. Pokoknya harus dikerjakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, nanti Anda akan saya bayar. Itu pendekatan direktif namanya. Pendekatan intervensi dari pemerintah. Masyarakat bisa apa? Nggak bisa apa-apa selain mengerjakan. Kerjakan pokoknya harus selesai, kalau nggak selesai nggak saya bayar. Tapi kalau pendekatan intervensi masyarakat, masyarakat diajak dari pertama. Nah, inilah tahapan-tahapannya. Yang pertama dilakukan adalah identifikasi kondisi existing. Masyarakat difasilitasi untuk memetakan masalahnya apa. Masyarakat sekarang lagi ada masalah apa sih, gitu kan? Kebutuhannya apa? Jadi butuhnya apa? Kemudian punya apa? Jadi intinya gitu, masyarakat diajak duduk bersama di kelembagaan tadi itu, kemudian dia bilang, masalah kita ini, desa kita ini apa? Terus kita mau apa? Kita pingin apa? Kita perlu apa? Dan jawab sendiri, apa yang kita punya untuk menyelesaikan masalah ini? Itu harus lahir dari masyarakat. Masyarakat harus kenal butuhnya apa dan punya apa. Sehingga dengan itu dia sadar. Dia sadar dia punya masalah yang harus dia selesaikan. Dan dia punya sumber daya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi di sini masyarakat sebagai planner. Tapi masyarakat nggak berdiri sendiri, ada pemerintah di sana. Setidak-tidaknya pemerintah lokal untuk memfasilitasi. Jadi peran pemerintah saat itu adalah sebagai fasilitator. Dengarkan keluhan masyarakat, kemudian dia akan merumuskan, oh masyarakat saya lagi butuh ini nih. Dan dia punya potensi ini, apa yang harus kita lakukan? Oh, ayo kita meningkatkan kapasitas masyarakat dengan cara ini, gitu kan? Jangan kalau nanti Anda ada yang jadi anggota dewan, jangan seperti ini yang seperti terjadi. Kalau mau pemilihan, datang ya ke masyarakat, dengarkan keluhan masyarakat. Masyarakat butuh apa? Terus janji-janji gitu ya. Setelah terpilih, nggak balik lagi ya. Itu berarti Anda nggak jadi fasilitator, Anda hanya sebagai curhator, hanya mendengar curhat tapi nggak ngasih solusi gitu ya. Itu nggak bisa. Dalam pendekatan intervensi masyarakat, Anda peran pemerintah itu sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Seperti di desa wisata itu, dia bilang, kita masalahnya sekarang kemiskinan gitu ya. Petani-petani yang tradisional itu merasakan pendapatannya tuh rendah. Itu masalahnya. Jadi butuhnya apa? Butuhnya peningkatan pendapatan. Itu kebutuhannya. Kemudian potensi yang dimiliki apa? Potensi pertanian, khususnya air katanya gitu kan. Kita punya potensi yang baik nih untuk air. Nah, disitulah dirembukan. Oh, bisa ini kita bikin apa yang menghasilkan dari air. Oh, kita bikin desa wisata. Itu kan hasil dari plannernya masyarakat, planningnya masyarakat. Masyarakat sebagai social planning, perencanaan sosial. Masyarakat merencanakan dia butuh apa dan dia punya apa untuk mencapai itu. Nah, pemerintah ini untuk apa? Pemerintahnya fasilitator. Ini ada dana dari pemerintah. Ayo kita bangun apa saja? Pertama, bangun kemampuan masyarakatnya dulu.
kemudian mungkin bangun bangunannya, kemudian apalagi pengembangan pasarnya gitu. Pemerintah ini perannya di sini gitu. Kemudian baru yang melaksanakan pemerintahan ini, melaksanakan pembangunan adalah pemerintah itu sendiri. Yang mengevaluasi nanti pemerintah bersama masyarakat. Yang menerima hasil manfaatnya, masyarakat, jelas, dengan peningkatan pendapatan. Pemerintah dapat apa? Pemerintah ya dapat apa ya kira-kira? Apa ya hasil yang didapatkan pemerintah dari Desa Ponggo? Ada yang bisa menjawab? Atau gini, dari Desa Ponggo itu siapa yang diuntungkan? Silakan. Masyarakat, Bu. Masyarakat, Bu. Masyarakat? Yeah. Oke, jelas masyarakat diuntungkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemanfaatan potensi, Bu. Ya, sehingga masyarakat jadi peningkatan pendapatan gitu kan? Iya. Iya, Bu. Terus pemerintah nggak dapat apa-apa? Menurut. Dapat, Bu. Ya, satu suara yang ingin menjawab, silakan. Ya, dengan siapa? Ayo, nggak apa-apa. Tadi banyak yang mau ngomong. Jadi pemerintah dapat nih katanya. Dapat apa? Dapat. Ya, siapa? Nanti misalnya orang banyak datang ke desa itu, Bu. Ya, siapa yang ngomong ini? Sebutkan nama. Rika. Rika Utari, Bu. Rika tadi udah. Yang lain? Susila lagi di mana nih? Lagi di jalan, Bu. Oh, lagi di jalan, cari sinyal. Enggak, Bu. Lagi mau ke RSUD. Weh, sehat-sehat kan? Ini sehat-sehat semuanya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Sehat, Bu. Oke. Siapa ya yang saya panggil? Andri Setiawan. Ada Andri Setiawan? Ada Andri? Masih ada di sini? Iya, ada, Bu. Oke, Andri. Ya, menurut Andri, apa yang didapatkan pemerintah dari pembangunan desa wisata itu? Desa wisata. Salah satunya pajak, Bu. Pajak, ya. Betul. Salah satunya dengan pajak. Yang lain tadi ada dijawab sama Rika Utari ya. Dengan banyaknya orang datang ke sana gitu kan. Dari situ. Kita kenal dengan namanya pendapatan asli daerah gitu ya. Jadi semakin produktif masyarakat, pemerintah itu akan diuntungkan. Jadi jangan dikira ketika masyarakat semakin baik peningkatan pendapatannya, pemerintah tuh nggak dapat apa-apa. Tidak. Ada aliran apa ya namanya di situ ya? Aliran uang yang sampai ke pemerintah gitu. Karena dengan semakin produktif masyarakat, maka produktivitas yang meningkat akan meningkatkan produksi atau output nasional. Baik dari segi income maupun dari segi konsumsi. Itu kan komponen pendapatan nasional ya, kalau kita belajar di makro, Y sama dengan apa? Income, ditambah konsumsi, ditambah apa lagi? Itu. Pendapatan. Ya, itu kan komponen pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu komponennya dari pendapatan per kapita, juga dari konsumsi per kapita. Semakin produktif, semakin menggeliat ekonomi masyarakat, maka pemerintah akan semakin diuntungkan gitu. Karena aliran produk output nasional itu juga semakin tinggi. Makanya corona ini yang paling ditakuti adalah ketika ekonomi mandek gitu kan. Ketika semua orang berhenti untuk melakukan kegiatan jual beli, berhenti untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka di situ pemerintah rugi. Karena nggak ada yang masuk ke pemerintah gitu. Oke lah pendapatan Anda utuh ya, berkurang karena nggak belanja, tapi pemerintah juga sekarat gitu. Karena nggak ada aliran uang yang sampai ke pemerintah. Itulah kurang lebih. Jadi pemerintah juga mendapatkan manfaat, sama-sama mendapatkan manfaat. Di padat karya tunai memang tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang pertama bukan masyarakat sebagai plannernya, tapi masyarakat sebagai implementator. Yang menerima manfaat memang, dua-duanya menerima manfaat, ya kan? Masyarakat meningkat pendapatannya, pemerintah juga tertolong dengan terwujudnya sarana dan prasarana pembangunan. Tapi setelah itu mau apa lagi? Berhenti sampai di sana. Jadi ini bukan kegiatan pemberdayaan. Baik itu pendekatan direktif dan non-direktif. Perbedaannya adalah di mana posisi masyarakat. Gitu. Kalau posisi masyarakat di Desa Ponggo, masyarakat hanya sebagai pelaksana dan penerima manfaat. Tapi kalau di Desa Ponggo, kalau di padat karya masyarakat hanya sebagai pelaksana dan penerima manfaat.
Tapi kalau di padat karya, masyarakat ini mulai dari perencana sampai penerima manfaat, masyarakat merasakan. Sehingga dikatakan pendekatan direktif itu tidak termasuk pemberdayaan masyarakat. Nah, sekarang bicara tentang kemiskinan. Nah, kemiskinan ya, kemiskinan tadi apanya pembangunan? Apanya dampaknya Bu. Dampak dari pembangunan atau masalah yang dihadapi oleh pembangunan. Kasihan ya, sudah capek-capek membangun, ada juga masalah, masih ada juga dampaknya, gitu kan. Jadi ini adalah jenis perubahan sosial, gitu kan. Perubahan sosial itu kan apa yang berubah? Ekonomi harusnya, tapi ini ekonomi menjadi lebih buruk, gitu. Hasil proses sosial harusnya hasilnya menuju kesejahteraan, lah ini malah tidak sejahtera. Apa sih kemiskinan? Apa yang bisa berkomentar tentang kemiskinan? Silakan sebutkan nama apa yang Anda ketahui tentang kemiskinan. Saya, Bu. Siapa? Aisyah. Aisyah, oke Aisyah. Kalau menurut saya kemiskinan itu keadaan nggak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan, Bu. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, betul sekali. Kebutuhan. Ada lagi? Satu lagi kemiskinan. Apa itu? Miskin, ya kan? Anda kan sering bilang kaum miskin gitu ya. Apa sih miskin? Yang cowok? Coba menjawab, Bu. Oh ya, silakan cewek aja nggak apa-apa. Apa? Kemiskinan? Kemiskinan itu di mana pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Sama ya. Berarti pendapatan. Tadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah pendapatan. Pendapatan yang rendah dibilang miskin. Atau kita sering bilang saya lagi miskin nih. Kenapa lagi miskin? Karena nggak punya duit. Jadi miskin sering dikatakan ketidakmampuan. Tadi betul. Terus katanya keterbatasan pendapatan gitu ya. Kemiskinan dan pembangunan ini saling berhubungan. Kita ketahui bahwa kemiskinan ini adalah masalah dari pembangunan atau dampak pembangunan, ketidakmerataan menghasilkan kemiskinan. Kemudian, siapakah orang miskin? Tadi Anda jawab, orang miskin adalah orang yang tidak mampu. Betul. Orang miskin adalah orang yang nggak punya duit atau pendapatannya nggak cukup untuk beli kebutuhan. Betul juga. Ya, itu salah satunya. Tapi tahukah Anda kalau indikator kemiskinan itu tidak hanya itu? Indikator kemiskinan BPS bahkan pendekatannya itu bukan penghasilan per kapita, bukan, tapi pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita ditandai dengan namanya GK, garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini adalah jumlah dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Atau misalnya gini, Anda punya uang segitu bisa beli apa? Itulah garis kemiskinan. Anda punya uang sebulan 600.000. 600.000 itu buat Anda bisa beli apa? Bisa mencapai apa yang ada di masyarakat ini? Kalau 600.000 sekarang dengan 600.000 5 tahun lalu sama nggak sih? Nilainya enggak ya? Sekarang dengan adanya apa namanya nih? Sekolah daring, kuliah daring, bulanan Anda berapa? Menurun apa meningkat dibandingkan sekolah kuliah offline? Menurun drastis. Menurun drastis. Kasihan. Menurun drastis. Anda jadi menurun. Jadi Anda agak miskin dong gara-gara kuliah online. Iya. Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Aku meningkat, Bu. Oh, kok meningkat? Gimana? Punya penghasilan tambahan? Adalah, Bu, siki-siki cuan. Wih, cuan kamu ini. Betul-betul ya. Jadi gini, jadi seperti itu ya. Jadi indikator kemiskinan itu tidak ditandai dengan tingkat pendapatan tadi gitu. Karena bisa jadi dia pendapatannya rendah tapi bisa membeli kebutuhannya. Nah, jadi pendekatannya adalah kalau BPS ini pengeluaran. Berapa pengeluaran per kapita Anda dalam 1 bulan? Nah, itu indikatornya. Kalau garis kemiskinan Indonesia sampai tahun 2018 ini 425.250 per bulan, itu dikatakan di bawah itu sudah miskin. Jadi 400.000 cuman garis kemiskinan kita ini sebenarnya, saking rendahnya. Jadi pengeluaran kita itu rata-rata kalau digabungkan keranjang makanan kita dengan keranjang non-makanan. Karena kan makanan ini kan porsinya paling banyak ya, iya nggak sih? Dari penghasilan, dari uang kita paling banyak untuk makanan nggak? Iya, Bu.
Iya, Bu. Karena makanan ini kebutuhan pokok. Nggak mungkin kita menyelamatkan yang lain-lain dulu kalau perut kosong, ya nggak? Betul ya? Karena ini adalah kebutuhan dasar gitu. Nah, dalam penyumbang kemiskinan itu yang paling besar itu beras gitu. Karena bagi orang miskin itu paling besar itu penghasilannya untuk beli beras gitu. Nah itu, purchasing power parity, dari uang segitu kamu bisa beli apa gitu ya. Nah itu tadi. Baru kemudian yang lain untuk pendidikan dan yang lain-lainnya. Itu tadi, pendekatannya pengeluaran. Baru ada lagi indikator kemiskinan berdasarkan pendapatan, indikator kemiskinan berdasarkan kepemilikan beras, macam-macam, nanti bisa dibaca sendiri. Apakah kemiskinan itu tadi Anda sudah jawab, bentuk-bentuk kemiskinan, ada yang memang miskin alamiah gitu kan, karena memang dia orang tuanya miskin, dia terbelakang, terisolir di desa, jadi dia miskin terus. Ada yang kemiskinannya buatan atau kemiskinan struktural. Kenapa? Sebenarnya dia bisa nggak miskin, tapi karena kebijakan membuat dia miskin. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak, Bu. Banyak ya, contoh-contohnya Ya, Bu. banyak. Seperti di kota-kota besar gitu. Bisa jadi itu kemiskinan struktural. Dia bisa nggak jadi orang miskin, tapi kebijakan yang membuat dia menjadi orang miskin. Kemiskinan akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, inilah lingkaran setan kemiskinan. Kenapa dikatakan lingkaran setan kira-kira? Lingkaran setan itu apa? Berbahaya. Berbahaya, betul. Namanya lingkaran, kita nggak tahu ujungnya ya. Kita nggak tahu ujung, nggak tahu pangkal. Itulah lingkaran. Kalau saya bicara dari tidak produktif menyebabkan miskin. Tidak produktif menyebabkan miskin. Miskin jadi nggak bisa beli makan, gizinya buruk. Gizi buruk jadi kualitas hidupnya rendah, menyebabkan lagi tidak produktif. Jadi kita nggak tahu ujung pangkalnya. Karena saling berhubungan. Itulah lingkaran setan kemiskinan. Harus diputus. Diputus dengan apa? Salah satunya, dan intinya adalah diputus dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Oke, itulah inti dari perkuliahan kita hari ini. Satu pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan sebelum diakhiri. Silakan. Ya. Siapa? Ya Bu, izin bertanya Bu, Ya. terkait dengan pemberdayaan masyarakat tuh Bu. Mungkin tadi udah dijelaskan, cuman tadi karena terputus-putus mungkin gitu Bu. Ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan desa wisata gitu Bu. Nah, kalau desa wisata kan ini Bu, biasanya kan biasanya ada desa itu yang mengembangkan daripada alamnya gitu, untuk bisa diekspor gitu. Nah, kadang ada juga desa yang ibaratnya alamnya biasa aja gitu kan. Nah, sehingga kalau ingin menjadikan desa wisata, dia harus membuat sesuatu objek ataupun destinasi yang tempat untuk bisa jadi objek wisata gitu Bu. Nah, jadi kalau seandainya ini Bu, kayak kami punya keinginan besar gitu untuk bisa mengembangkan desanya menjadi desa wisata gitu Bu. Yang syarat lihat tuh desanya memang dari segi alamnya biasa aja gitu, sehingga punya keinginan untuk bisa membuat desanya menjadi desa wisata gitu Bu, dengan mengelola sumber daya alamnya yang ada gitulah. Nah, jadi ibaratnya langkah bijaknya gitu Bu, kayak kami nih yang ibaratnya masih mahasiswa juga masih semester 5 gitu, langkah bijak yang sebaiknya dilakukan tuh saat ini untuk bisa mencapai keinginan kayak gitu tuh sampai desa wisata tuh kayak mana Bu? Langkah bijaknya apa yang mesti dilakukan Bu? Terima kasih Bu. Yang bicara tadi siapa? Andri? Iya, betul? Ya Bu, Andre. Andre Setiawan ya, Andre Setiawan. Oke, Andre Setiawan. Semua pertanyaan dicatat ya, Salomo ya. Yang bertanya. Pertanyaannya nggak usah. Oke, disinilah Andre, di slide yang keberapa ini? Tentang model pembangunan masyarakat, pendekatan intervensi masyarakat, pendekatan non-direktif. Jadi, Anda semuanya udah KKN? Ambil Kukerta semester kemarin? Sebagian udah, sebagian belum Bu. Sebagian udah, sebagian belum. Posisi sekarang semuanya di kampung? Iya Bu. Ya Bu, di kampung. Kampung. Mungkin ini salah satu hikmah pandemi ya. Di antara banyak hikmah yang lain, kita harus belajar keterbatasan itu jangan selalu kita keluhkan, jangan selalu kita umpatkan, karena ternyata banyak positifnya gitu. Positifnya diantaranya Anda sekarang di kampung. Anda di kampung itu bukan negatif ya. Lah, Anda ini kan sarjana pertanian ya nanti insya Allah ya, calon sarjana pertanian. Tapi karena Anda ambil pemberdayaan, saya bilang Anda calon sarjana pemberdayaan sebenarnya.
Karena intinya Anda akan menjadi pemberdaya, gitu. Akan menjadi pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Anda itu nanti adalah memberdayakan masyarakat. Jangan lagi berpikir untuk mencari pekerjaan sebenarnya gitu. Saya lihat ini status WA-nya kalau si Andri kayaknya punya usaha deh ya. Ya, betul ya Andri? Andri punya usaha ya? Betul Bu, makanya bengkelnya mau buat wisata kaktus Bu. Ah ya mantap, ini saya lihat di status WA-nya saya ikuti, dia punya usaha. Dan bisa jadi banyak mahasiswa yang akhirnya punya usaha gara-gara berada di kampung. Daripada bengong gitu ya, mending kita punya usaha, Ya, bagus itu. benar, Jadi Bu. di awal itu ya dari ini, ayo dekati masyarakat, duduk bersama dengan pemerintah lokal yang paling rendah apa, RT, RW, desa atau apa gitu kan. Sama-sama kita hearing, mendengarkan masyarakat gitu kan. Apa masalah, apa kebutuhan, dan kita punya apa? Kita punya apa? Kalau cita-cita kita desa wisata, itu kan kata kita kan, masyarakat bagaimana menilainya? Oh, belum dulu kayaknya desa wisata. Potensi kita ini ke sini. Jadi kenali potensi masyarakat. Kita harus dengarkan dari masyarakat. Libatkan masyarakat sebagai pemrakarsa, bukan pekerja. Intinya di situ. Masyarakat sebagai plannernya. Kita akademisi ya, kita berarti posisinya sebagai akademisi dan sebagai anggota masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk mengenali masalah dan potensinya. Intinya di situ. Pertama itu untuk menimbulkan kesadaran masyarakat itu ngerti butuh dulu, terus punya apa? Itu dulu. Kemudian baru di sana kita lihat, oh menurut masyarakat potensinya apa? Oh misalnya sekarang ibu-ibu lagi suka bunga gitu kan, itu potensi gitu kan. Oh alam kita nggak bagus, berarti kita bisa kembangkan pemasaran bunga mungkin. Jadi orang datang ke kita ini untuk melihat bunga-bunga, untuk belanja bunga. Bisa jadi itu potensinya gitu kan. Lah, itu gimana cara kita mengembangkan? Disitulah kita meningkatkan kapasitas masyarakat. Kita nggak sendirian, makanya kita harus hubungkan dengan kelembagaan-kelembagaan lokal. Oh, kita butuh pelatihan, hubungi dinas terkait misalnya. Tapi intinya di situ, masyarakat harus duduk dulu gitu kan untuk mengenali potensinya. Kemudian baru kita nanti bersama pemerintah lokal merumuskan apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat membangun desa wisata itu. Pertanyaan Andri nanti akan lebih jelas kita sama-sama rumuskan di pertemuan kelima, pembangunan partisipatif. Bagaimana caranya sebenarnya kita bikin pembangunan yang berlandaskan partisipasi masyarakat nanti di pertemuan kelima. Jadi jawaban saya adalah itu. Kalau misalnya alam tidak bagus, apapun itu kondisinya itu, rumuskan bersama masyarakat, kenali bersama masyarakat, baru kemudian Anda bisa merumuskan langkah selanjutnya. Jadi kenali masyarakat dulu. Demikian ya, Andri. Mungkin akan lebih jelas nanti ketika pembangunan partisipatif. Jadi kalau sumber daya alam tidak menarik, ya berarti mungkin bukan di sumber daya alam potensinya, mungkin di pemasaran gitu kan, atau di masyarakatnya, ya mungkin ada yang lain, makanya duduk bersama masyarakat. Kita nanti akan belajar tuh di pembangunan partisipatif, bagaimana kita mind mapping, bagaimana kita FGD dengan masyarakat, nah itu nanti kita belajar. Nanti kita live lagi di pembangunan partisipatif. Oke, segitu dulu ya, Andri. Menggantung, kira-kira gimana menurut Andri? Terima kasih Bu. Ya, baik. Ya, insya Allah udah terjawab Bu. Ya, itu tadi ya. Jadi kita nggak bisa, sebenarnya dalam pembangunan masyarakat ini intinya itu, kita tidak bisa menempatkan diri kita yang seorang diri ini, atau kita sebagai pemerintah, sebagai pemilik pembangunan itu gitu kan. Tapi melibatkan masyarakat sebagai perencana. Intinya di situ, masyarakat ikut merencanakan di situ. Karena dengan masyarakat merencanakan, masyarakat sadar. Kemudian naik, sadar, tahu, mampu, sampai berinisiatif. Itu tadi tahapan pemberdayaan. Bedanya dengan pembangunan yang selama ini itu tadi lah, kira-kira. Baik, terima kasih ya atas partisipasinya. Kuliah kita telah direkam dan ada live streaming YouTube-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya, ada yang ingin bertanya lagi? Allah cukup, Bu. Oke, cukup. Stabil juga ya. Nggak ada yang kabur, kecuali yang mematikan video, saya nggak tahu juga nih, lagi bobo mungkin atau makan Indomie, nggak masalah. Yang ada Indomie. Matikan video, Bu. Oh enggak, misalnya. Karena jaringan, Bu. Oke, saya tahu. Ya, memang seperti itu ya. Karena jaringan. Baik, kalau kuliah live, saya tidak berikan tugas, gitu kan. Karena kan partisipasi Anda ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih ya.
kalau kuliahnya tidak live minggu depan mungkin akan ada apakah saya membuat rekaman ataupun seperti biasa. Nanti kita bertemu lagi di kuliah live di pembangunan partisipatif pada pertemuan kelima akan menjelaskan yang ditanyakan Andri tadi. Gimana caranya, Bu? Pembangunan pakai pemberdayaan ini. Itulah namanya pembangunan partisipatif. Baik, di akhir sesi kita foto bersama dulu. Ya, mohon dihidupkan semua kameranya sebentar untuk berfoto bersama. Video gimana ya? Bentar, saya matikan slide-nya dulu. Stop share. Oke. Ya, lembar pertama dulu. Aster, hidupkan videonya, Aster. Jaringan, Bu. Oh, kirain perempuan, Aster. Ternyata laki-laki. Oke, yang ada aja. Oke, semuanya udah berpose ya. Baik, silakan pose bebas. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Belum. Sabar dulu. Ya, Bu. Udah mati gaya nih. Udah mati gaya? Aduh, ya. Sebentar ya. Yang lembar kedua. Oke. Mati gaya. Kering giginya. Oke, yang kering giginya itu udah mati gaya. Oke. 1, 2. Gina mati juga ini. Mati juga. Maksudnya mati videonya. Maksud saya. Eli juga nih. Nggak bisa keluar mukanya nih. Nurmayanti. Ya. Oke, salah. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik. Kamsahamnida. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Kembali, Bu. Ya. Jadi gimana? Sama-sama, Bu. Sehat selalu, Bu. Selamat beraktivitas. Sama-sama. Ya, sama-sama. Gimana? Enak live atau tidak live? Live, Bu. Live, Bu. Enak dua-duanya, Bu. Enak dua-duanya? Tidak, Bu. Enak live, Bu. Apa yang bilang tidak? Jadi enak mana nih? Live atau enggak live? Live. Kalau nggak pakai kuota enak lah, Bu. Oh, kalau nggak pakai kuota. Emang kalian belum dapat kuota belajar? Udah, Bu. Udah, Bu. Sebagian udah, sebagian belum, Bu. Iya, kita sama-sama dapat ya 50 giga. Itu juga wujud program pembangunan itu. Pembangunan di bidang pendidikan. Dikasih dengan kuota belajar gitu ya. Yang nggak ada kuota, langsung hubungi aja Pandi. Pandi udah jadiin kuota tuh. Oh gitu ya. Iyalah, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Kuota belajarnya bisa dimanfaatkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Liv. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat.